Menteri Keuangan Republik Indonesia? Jawabannya memang bikin penasaran dan jujur saja jawabannya juga cukup mengejutkan. Saya bisa bayangkan mungkin sekarang hati Bapak Ibu mulai berdebar sedikit lebih cepat, mata jadi fokus, telinga jadi lebih tajam, dan rasa ingin tahu mulai naik ke puncak. Itu wajar, sangat wajar, karena yang kita bicarakan ini bukan hal kecil. Ini menyangkut hak kita, hasil dari pengabdian panjang, dan juga kesejahteraan keluarga yang selama ini menjadi prioritas utama di rumah. Maka dari itu, saya minta Bapak Ibu bertahan di video ini sampai benar-benar habis. Jangan sampai notifikasi WhatsApp atau telepon masuk malah memecah perhatian, karena di sini saya akan kupas semua yang penting, pelan-pelan, jelas, dan lengkap. Kita akan bahas mulai dari isi Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan resmi dari Taspen yang baru muncul, sinyal dari Menteri Keuangan, sampai perkiraan waktu paling masuk akal kapan pencairan itu bisa mulai bergerak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jadi orang yang paling terakhir tahu, karena informasi ini benar-benar penting dan bahkan bisa dibilang salah satu kabar paling ditunggu di tahun 2026. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyampaikan satu kebiasaan baik. Kalau Bapak Ibu merasa channel ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan update terbaru seputar gaji pensiun, tunjangan, dan kebijakan negara, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Lalu kalau belum bergabung, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada informasi penting, Bapak Ibu bisa jadi orang pertama yang tahu, bukan yang paling akhir. Karena sekali lagi ini bukan isu lama, ini fakta baru yang tertulis hitam di atas putih. Sekarang mari kita mulai dari fondasi paling dasar dari semua kabar ini. Mari kita tarik napas sejenak dan kita bayangkan sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin sejak tahun lalu kita mendengar bisik-bisik tentang rencana kenaikan gaji. Ada yang bilang ini cuma gimmick politik, ada juga yang bilang mustahil karena kondisi ekonomi global lagi tidak stabil. Ada pula yang skeptis dan memilih menunggu sampai uangnya benar-benar masuk ke rekening, dan sebenarnya itu sikap yang wajar juga, karena masyarakat memang sudah terlalu sering digantung oleh kabar yang belum jelas ujungnya. Tapi kali ini situasinya berbeda, saudara-saudaraku sekalian. Ini bukan lagi soal katanya atau kabarnya. Ini soal dokumen negara. Ini soal keputusan resmi. Ini soal arah kebijakan yang sudah dituangkan dalam aturan pemerintah. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pemerintah telah secara resmi memasukkan agenda kenaikan gaji ini ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan hal ini kemudian dikuatkan lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Coba Bapak Ibu bayangkan, Perpres itu bukan sekadar kertas biasa. Perpres adalah payung hukum yang kuat yang ditandatangani langsung oleh Presiden dan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan eksekutif. Jadi ini jelas bukan omongan di panggung, bukan juga janji yang dilepas begitu saja demi menarik simpati. Ini adalah komitmen kenegaraan, dan kalau sudah berbicara komitmen kenegaraan, tentu kita tidak bisa sembarang menyepelekan. Lalu apa sebenarnya isi dari Perpres nomor 79 tahun 2025 itu? Secara garis besar, pemerintah mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dengan penekanan khusus dan prioritas utama kepada beberapa kelompok profesi yang dianggap strategis dan punya peran vital bagi kemajuan bangsa. Siapa saja mereka? Mari kita sebutkan satu persatu, karena ini adalah profesi yang mungkin pernah Bapak Ibu jalani atau setidaknya sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertama, guru dan dosen, para pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap hari dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka membentuk karakter generasi penerus. Mereka sabar membimbing, tetap mengajar walau fasilitas kadang seadanya, dan terus berdiri di depan kelas demi masa depan anak-anak negeri. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang dulu adalah seorang guru, yang masih ingat aroma kapur tulis di pagi hari, yang pernah membawa puluhan lembar kertas ulangan untuk dikoreksi sampai larut malam? Inilah saatnya pengabdian itu dihargai. Kedua, tenaga kesehatan, para pejuang kemanusiaan. Mereka sudah membuktikan pengabdiannya, terutama saat masa-masa paling berat setelah pandemi global. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kesehatan rakyat Indonesia, yang tak kenal lelah merawat pasien, dan yang seringkali justru paling sibuk saat orang lain sedang panik. Mereka adalah para dokter, perawat, bidan yang mungkin pernah membantu Bapak Ibu atau keluarga saat sakit, dan mereka adalah bagian dari kita. Ketiga, penyuluh. Baik penyuluh pertanian, perikanan, maupun keluarga berencana.
Mereka ini adalah ujung tombak pembangunan yang turun langsung ke desa-desa, memberdayakan masyarakat, mendampingi warga, dan memastikan program pemerintah tidak berhenti di atas kertas saja. Mereka adalah pahlawan yang tidak banyak dikenal, tapi jasanya nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Keempat, TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan negara, siang malam menjaga kedaulatan serta ketertiban, bahkan rela berpisah dengan keluarga demi tugas negara. Mereka yang mungkin tidur di hutan, yang berdiri di pos-pos perbatasan, yang siap mempertaruhkan nyawa kapan saja. Mereka adalah benteng terakhir negara, dan tentu saja pejabat negara di berbagai tingkatan, mulai dari eselon tertinggi sampai pelaksana, yang menjadi roda penggerak birokrasi agar pemerintahan tetap berjalan. Mereka yang mengurus administrasi, yang merancang kebijakan, yang memastikan bahwa setiap rupiah negara sampai ke tempat yang tepat. Ini adalah langkah maju yang memang patut kita acungi jempol. Pemerintah akhirnya memberikan perhatian lebih kepada profesi-profesi yang selama ini menjadi tumpuan harapan masyarakat. Dan dari sinilah muncul harapan baru, terutama bagi para pensiunan yang selama ini terus menunggu kabar baik dengan sabar. Karena pertanyaan berikutnya langsung menggelinding di hati banyak orang. Kalau yang disebut dalam Perpres itu adalah ASN aktif, guru, dosen, nakes, TNI, Polri, dan pejabat negara, lalu bagaimana dengan kami yang sudah pensiun? Apakah kami hanya akan jadi penonton di pinggir lapangan? Apakah kami yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang rambutnya mulai memutih, yang tenaga dan pikirannya sudah banyak tercurah untuk negeri ini, akan dilupakan begitu saja? Jangan dulu terbawa pikiran negatif. Saya paham sekali perasaan itu. Pertanyaan seperti ini sangat valid, bahkan sangat manusiawi. Karena ini bukan sekadar soal angka, ini soal keadilan. Nah, disinilah kita harus melihat pola historis yang selama ini menjadi tradisi dalam sistem penggajian dan pensiun di Indonesia. Para pengamat kebijakan publik dan keuangan negara selama ini banyak sepakat pada satu hal. Secara historis, setiap kali terjadi kenaikan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil yang masih aktif, maka hampir pasti akan diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan gaji bagi para pensiunan. Mengapa bisa begitu? Karena memang ada mekanisme yang sudah terstruktur. Gaji pensiun yang diterima setiap bulan, perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih aktif menjadi ASN. Jadi logikanya sederhana sekali. Kalau komponen dasar perhitungannya naik, maka angka hasil akhirnya juga ikut berubah. Akibatnya gaji pensiunan pun berpotensi besar naik mengikuti irama kenaikan gaji pokok tersebut. Ini bukan sesuatu yang baru, ini mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun. Ini bagian dari sistem yang memang dirancang agar ada kesinambungan dan keadilan. Jadi walaupun nama para pensiunan tidak disebut secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, harapan itu belum mati. Justru dari situlah sumber optimisme kita. Pemerintah tentu tidak mungkin menaikkan gaji pokok ASN aktif, lalu membiarkan para pensiunan tetap diam di tempat. Itu akan menimbulkan ketimpangan yang jelas, bahkan kecemburuan sistemik. Maka dari itu, sangat masuk akal jika para pensiunan juga akan ikut merasakan dampaknya, walaupun proses resminya masih harus menunggu tahapan berikutnya. Bayangkanlah Bapak Ibu, ada seorang pensiunan guru yang dulu gaji pokok terakhirnya adalah 3 juta. Pensiunannya adalah 75% dari angka itu, yaitu 2,25 juta per bulan. Kemudian pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif di pangkat yang sama menjadi 3,6 juta. Maka logikanya pensiunan guru tersebut juga akan mengalami penyesuaian menjadi 75% dari 3,6 juta, yaitu 2,7 juta per bulan. Ada kenaikan 450.000 setiap bulannya. Itu mungkin tidak terasa besar bagi sebagian orang, tapi bagi seorang pensiunan, uang 450.000 itu bisa berarti beras untuk sebulan, atau bisa juga untuk membayar listrik dan air, atau untuk membeli obat rutin yang harganya terus naik. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat nyata. Sekarang kita masuk ke topik yang bikin hati makin deg-degan, yaitu soal rapelan. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya rapelan itu? Jangan sampai kita semangat tapi tidak paham maknanya. Dalam dunia kepegawaian, rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah diterima, tetapi tertunda karena proses regulasi atau administrasi. Jadi misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut mulai 1 Januari 2026. Namun karena perlu waktu untuk penerbitan aturan teknis, verifikasi data, dan proses pencairan, gaji baru yang sudah naik baru bisa dibayarkan pada bulan April atau Mei 2026.
Nah, bagaimana dengan hak untuk bulan Januari, Februari, dan Maret? Apakah hangus? Tentu tidak. Selisih gaji dari bulan-bulan itu akan diakumulasi dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapelan. Artinya Bapak Ibu tidak hanya menerima gaji baru yang lebih besar saat pencairan dimulai, tetapi juga akan menerima akumulasi kekurangan dari bulan